Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Multini Sari Diana Putri. Gimana teman-teman, kabarnya baik semua ya? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu buku dari psikologi faal, yaitu Biopsikologi untuk edisi yang ke-9. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu bab yang ada di buku ini, tentunya yaitu dari teori lapar dan makan. Terus habis itu sebelumnya apa sih buku ini, membahas apa aja sih? Jadi judul buku ini ialah Biopsikologi untuk edisi yang ke-9 ya. Penulisnya yaitu John P.J. Pannell, penerbitnya University of British Columbia. Untuk tahun terbitnya yaitu 2015, jumlah halamannya ada 533 halaman. Di situ ada 8 pembahasan. Terus untuk kesempatan kali ini aku akan membahas salah satu bab pada buku itu, yaitu tentang teori lapar dan makan. Nanti ada beberapa bahasan ya teman-teman tentang teori lapar, terus habis itu faktor yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak yang kita makan, terus penelitian fisiologis tentang kelaparan dan kekenyangan, terus pengaturan berat badan, obesitas, terus habis itu ada masuk nanti psikologi abnormal, yaitu penyakitnya bulimia nervosa dan anoreksia nervosa. Langsung saja teman-teman. Langsung saja, yaitu teori makan dan lapar. Kita nanti masuk di teori makan dan lapar itu apa itu, nanti kita membahas tentang set point assumption. Itu kebanyakan orang itu mengatribusikan hunger, rasa lapar, motivasi untuk makan pada defisit energi dan melihat makan sebagai cara sumber energi tumbuh dikembalikan ke tingkat optimalnya. Yang artinya ke energi set point. Setelah makan, sumber energi seseorang diasumsikan mendekati set point-nya dan menurun setelah tubuh menggunakan energi untuk memberikan bahan bakar pada proses-proses psikologisnya. Ketika tingkat sumber energi tumbuh turun cukup jauh di bawah set point, maka seseorang menjadi termotivasi oleh rasa lapar untuk makan besar lagi. Untuk lanjutnya yaitu ada teori set point, glukostatika, dan lipostatik. Apa sih glukostatika itu? Yaitu menjadikan lapar ketika kadar glukosa darah turun secara signifikan ke bawah set point-nya dan merasa kenyang ketika makan itu mengembangkan kadar glukosa darah ke set point-nya. Lanjutnya yaitu teori lipostatik. Apa sih teori lipostatik itu? Teori lipostatik itu teori set point lain yang dikemukakan dalam berbagai bentuk pada tahun 1940-an dan 1950-an. Menurut teori ini, setiap orang memiliki set point untuk lemak tubuh, dan deviasi dari set point ini menghasilkan penyesuaian kompensatorik pada tingkat makan yang mengembalikan kadar lemak tubuh pada set point-nya. Teori glukostatika dan lipostatik dianggap saling melengkapi, bukan saling eksklusif satu sama lain. Teori glukostatika dianggap menjelaskan tentang inisiasi dan penghematan makanan, sementara teori lipostatika dianggap menjelaskan tentang pengaturan jangka panjangnya. Terus untuk faktor-faktor yang menentukan apa yang kita makan itu rasa tertentu memiliki nilai insentif positif yang tinggi untuk hampir semua anggota sebuah spesies. Sebagai contoh, kebanyakan orang memiliki kegemasan terhadap rasa manis, berlemak, dan asin. Pola tipikal spesies preferensi rasa pada manusia ini bersikap adaptif karena dalam rasa manis dan berlemak biasanya merupakan ciri makanan-makanan tinggi energi yang kaya vitamin dan mineral. Dan rasa asin merupakan ciri makanan-makanan yang sodium. Sebaliknya, rasa pahit yang tidak disukai kebanyakan orang seringkali berhubungan dengan toksin. Tampak jelas dari preferensi dan aversi rasa tipikal spesies. Masing-masing orang memiliki kemampuan untuk mempelajari preferensi aversi rasa tertentu. Selanjutnya, ada faktor yang memengaruhi kapan kita makan.
Serangan lapar sebelum waktu makan secara subjektif memberikan dukungan yang kuat untuk teori-teori set point. Menurut Ward, kunci untuk memahami rasa lapar adalah memahami bahwa menyantap makanan besar menimbulkan stres pada tubuh. Sebelum waktu makan, cadangan energi tubuh berada dalam keadaan seimbang, homeostatik yang cukup baik. Lalu ketika makan besar dikonsumsi, terjadi influksi bahan bakar yang mengganggu homeostasis ke dalam aliran darah. Tubuh melakukan apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan homeostasisnya. Indikasi pertama, bahwa seseorang akan segera makan ketika mendekati waktu makan rutin, maka tubuh memasuki fase sefatik dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi dampak influx yang mengganggu homeostatis yang secara tiba dengan melepaskan insulin ke dalam darah akan mengganggu glukosa darah. Menurut Wood, perasaan lapar yang kuat dan tidak menyenangkan menjelang waktu makan bukanlah cerita tubuh meminta makan, melainkan perasaan yaitu sensasi persiapan tubuh untuk makanan yang diperkirakan mengganggu homeostasis. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa banyak kita makan itu pertama ada sinyal kenyang, ada shame eating atau makan pura-pura, appetizer effect dan rasa kenyang, efek makanan untuk menggugah selera makan. Terus ada besarnya porsi makanan dan rasa kenyang. Ada juga pengaruh sosial dan rasa kenyang spesifik dan sensorik. Penelitian fisiologis tentang rasa lapar dan kenyang. Ini bagannya dari pengaturan lapar, yaitu tidak ada makanan dalam saluran cerna atau puasa. Terus habis itu ada pankreas mensekresi insulin, hormon grelin banyak dihasilkan gester dan intestinal. Neurotransmitter dopamin meningkat. Terus habis itu aktivasi AGRP dan NPY dibantu dengan TRH dan CRH dan merasakan habis itu maka rasa lapar itu terjadi. Untuk penjelasannya yaitu untuk rasa lapar itu terjadi kenapa, yaitu hipotalamus adalah pusat pengendali selera makan terbesar. Ada dua daerah yang pada hipotalamus yang merupakan pusat penting. Pertama yaitu nukleus lateralis atau nukleus vetromedial. Pertama yaitu nukleus lateralis itu terletak di setiap sisi lateral hipotalamus dan beberapa sebagai pusat lapar. Nukleus ini bekerja dengan cara mendorong sel saraf motorik untuk cari makanan. Stimulasi di daerah ini akan menyebabkan makan dalam jumlah banyak atau hiperfagia, sedangkan destruksi di daerah ini menyebabkan kehilangan selera makan yang dapat berujung pada kehilangan berat badan, massa otot, dan penurunan metabolisme tubuh. Nukleus vetromedial adalah pusat kenyang. Stimulasi di daerah ini akan menyebabkan perasaan kenyang sehingga tidak mau makan. Afagia sebaliknya, destruksi di daerah ini akan menyebabkan hasrat untuk makan yang lebih dan dapat berakibat obesitas. Ya, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang masalah obesitas. Apa sih obesitas itu? Yaitu obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebih. Ini bisa diselesaikan dengan leptin dan pengaturan lemak tubuh, serta untuk dari luarnya yaitu obat-obatan serotogenik. Untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian kelainan pada teori lapar dan makan. Itu ada anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa itu merupakan gangguan makan yang disebabkan oleh gangguan psikologis di mana penderitanya mengontrol asupan kalori secara ekstrim, membatasi makan, dan amat terobsesi dengan berat badan. Yang kedua, penderita anoreksia kemungkinan juga melakukan olahraga secara ekstrim untuk mengurangi berat badan. Sebelum membahas perihal tanda dan gejala fisik, ada baiknya untuk mengetahui faktor resiko anoreksianya. Untuk treatmentnya juga ada CBT dan terapi psikososial. Bulimia nervosa selanjutnya yaitu bulimia nervosa. Episode berulang dari makan berlebih seperti yang pertama yaitu memakan makanan dalam jumlah yang sangat luar biasa selama periode 2 jam.
merasa kehilangan kontrol terhadap pemasukan makanan pada saat episode tersebut. Terus, ada perilaku tidak sesuai yang sering terjadi untuk menjadi agar berat badan tidak bertambah. Contohnya, rasa ingin muntah, menggunakan obat pencahar, diuretik atau enema dengan berpuasa atau latihan berlebihan. Selanjutnya yaitu ada rata-rata minimal dalam 1 minggu terjadi 2 episode makan berlebih dan kompensasi yang tidak sesuai untuk menghindari bertambahnya berat badan dan terjadi minimal 3 bulan. Perhatian berlebihan yang terus-menerus pada bentuk berat badan. Ini treatmentnya sama seperti anoreksia yaitu CBT dan terapi psikososial. Iya teman-teman, cukup sekian itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang review buku Psikologi Biopsikologi untuk edisi yang ke-9 untuk bab teori lapar dan makan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.